Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Politikus PDIP Harun Masiku yang telah menjadi buron dikabarkan telah meninggal dunia karena diduga ditembak mati. Buron KPK Harun Masiku disebut telah meninggal dunia. Sebagaimana diketahui, Harun Masiku merupakan politikus PDIP yang menjadi buron KPK karena kasus pergantian antar waktu PAW anggota DPR RI 2019-2024. Politikus Demokrat Benny Kaharman sempat menduga bahwa Harun Masiku susah ditemukan karena memang sudah ditembak mati. Koordinator Maki Boyamin Saiman di acara Aiman Kompas TV pada hari Senin 11 Mei merasa bahwa ungkapan Benny Kaharman itu bisa saja terjadi. Menurutnya, itu langkah paling mudah untuk menyembunyikan kasus di balik pencarian Harun Masiku. Secara matinya kan macam-macam, paling gampang ya ditembak mati, ujar Boyamin. Boyamin lantas mengungkit kasus Harun Masiku bersama Saiful Bahari yang menyediakan uang 1 miliar rupiah pada bandar politik. Sedangkan Saiful Bahari sendiri sudah diketahui telah ditangkap KPK. Karena apa yang sederhana dari persidangan kemarin, kan kita pantau ada kesepakatan buat ngurus itu kan 1 miliar. Sedangkan Harun Masiku disebut juga tak memiliki uang untuk membayar uang senilai ratusan juta. Dari Saiful itu 400 miliar. Katanya ada uang 200 miliar buat uang penghijauan atau apa. Nah, artinya kan itu adalah lagi komitmen Harun untuk nambal 600-nya. Dan itu pun kayaknya Harun Masiku juga bohong menyediakan uang itu. Karena setahu saya dia juga nggak punya uang, Aiman. Begitu kata Boyamin. Sehingga banyak orang yang bersangkutan dengan Harun Masiku merasa kesal. Dari sinilah mungkin banyak orang geram gitu loh. Nampaknya orang ini yang mengurusi pun bahasanya nggak enak politiknya. Bandarnya pun berkepentingan untuk dia jadi di DPR. Nampaknya juga ditipu. Cerita Aiman. Akibatnya, banyak orang mengincar Harun Masiku agar mantan politikus Demokrat itu tewas. Selain kesal karena ditipu Harun Masiku, politikus itu juga perlu ditutup kasusnya agar tak buka-bukaan hingga mengancam orang tertentu. Kemudian pada posisi ini banyak orang yang berkeinginan, ya sudahlah dia mati saja lebih baik daripada nanti buka-bukaan, karena nampaknya dia kemana-mana juga nggak beres. Duga Boyamin. KPK pun angkat bicara soal isu yang berkembang bahwa Harun Masiku telah ditembak mati. Bekas caleg PDIP Harun Masiku alias HAR sempat diisukan sudah mati terbunuh agar tak buka suara terkait kasus korupsi yang menjeratnya. Tapi KPK menepis informasi tersebut. Sejauh ini KPK telah memperoleh informasi dan bukti yang valid bahwa tersangka HAR telah meninggal. Ujar PLT juru bicara KPK Ali Fikri pada hari Rabu 12 Mei. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Maki Boyamin Saiman sebelumnya menduga bahwa Harun Masiku telah meninggal dunia karena tidak diperoleh kabar sama sekali. Menurut Ali Fikri, proses penyidikan terhadap kasus Harun Masiku masih terus berlanjut meski dia masih buron. KPK menegaskan masih memburu tersangka kasus suap pengurusan proses pergantian antar waktu anggota DPR RI dari PDIP itu. KPK berkoordinasi dengan Polri saat ini masih terus mencari keberadaan DPO tersebut. Sebelumnya Boyamin sempat menduga bahwa Harun Masiku telah meninggal dunia, sebab ia mengaku kerap menerima informasi soal buronan kasus pengurusan perkara di Mahkamah Agung Nur Hadi CS, namun nihil untuk Harun Masiku. Dasar saya untuk kasus Nur Hadi, sampai hampir tiap minggu datang, informan menemui saya dan informasi-informasi baru. Loh, Harun Masiku tidak ada kabar apapun, sehingga saya yakin sudah meninggal. Begitu kata Boyamin. Harun Masiku lolos dari OTT KPK pada Januari 2020. Dia sempat dikabarkan berada di luar negeri, tapi belakangan imigrasi mengatakan kalau Harun sudah kembali ke Indonesia sehari sebelum OTT berlangsung. KPK sudah memasukkan Harun Masiku ke dalam daftar pencarian orang atau DPO dan telah dicegah ke luar negeri. Saatnya polisi beraksi, tembak di tempat Harun Masiku. Kata Ketua Presidium Indonesia Police Watch atau IPW, Neta Espane, mengatakan sudah saatnya Kepala Kepolisian Republik Indonesia Idham Aziz mengeluarkan perintah untuk tembak di tempat terhadap Harun Masiku, sehingga semua anggota polisi bisa dengan serius menangkap
politikus Partai Demokrat yang lompat ke PDI Perjuangan itu dalam keadaan hidup ataupun mati. Sikap tegas perlu dilakukan oleh Polri setelah Kapolri mengatakan sudah menyebar DPO atau daftar pencarian orang terhadap Harun Masiku ke 34 Polda dan 504 Polres di seluruh Indonesia. Tutur Neta dalam keterangan tertulisnya pada hari Sabtu 8 Februari. Ia menyayangkan Polri sudah menyebarkan DPO ke semua penjuru tanah air, tetapi tak kunjung bisa menangkap Harun Masiku. Ia menyayangkan Polri sudah menyebarkan DPO ke semua penjuru tanah air, tapi anggotanya pun tak kunjung bisa menangkap Harun Masiku. Untuk itu, Polri harus bisa bersikap lebih tegas lagi, yakni memerintahkan kepada seluruh anggotanya untuk melakukan tembak di tempat, hidup atau mati agar Harun keluar dari persembunyiannya. Begitu kata Pane. Harun adalah saksi kunci dan bukan mustahil ada pihak-pihak yang berusaha menghabisi nyawanya agar kasus suap di KPU tidak terungkap dengan terang benderang. Dengan adanya perintah tembak di tempat ini, lanjutnya Harun pasti akan berpikir dua kali untuk tetap bersembunyi. Bagaimanapun, berbagai manuver politik yang dilakukan oleh Harun selama ini, yakni pindah partai, berusaha masuk ke DPR hingga bersembunyi dari kejaran KPK, adalah untuk mempertahankan hidup dan melanggengkan eksistensi maupun karir politiknya. Harun Masiku diduga merupakan saksi kunci dalam kasus pemberian suap terhadap anggota komisioner KPU yang terkena OTT KPK. Sejak OTT yang terjadi pada 8 Januari 2020 yang lalu terhadap komisioner KPU, Harun Masiku tenggelam bak di telan bumi. Polri agar bekerja cepat membantu KPK untuk segera menangkap Harun, sebab sudah sebulan Harun juga belum tertangkap dan masih bebas berkeliaran di luar. Ujar Pane. Akibat hilangnya saksi kunci Harun Masiku, proses pengungkapan kasus suap yang diduga melibatkan komisioner KPU itu menjadi terhambat. Harun adalah saksi kunci. Bukan mustahil ada pihak yang berusaha untuk menghabisi nyawanya agar kasus ini, suap di KPU, tidak pernah terungkap dengan terang benderang. Untuk itu Polri perlu melindungi Harun. Salah satunya adalah dengan perintah tembak di tempat agar Harun mau segera menyerahkan diri ataupun keluar dari tempat persembunyiannya. Setelah itu, kata Pane, Harun Masiku agar ditangkap dan diserahkan ke KPK supaya kasusnya terselesaikan dengan tuntas dan nyawa Harun terselamatkan dari pihak-pihak yang hendak membunuhnya. Harun Masiku disembunyikan karena menjadi saksi kunci KPK. Direktur Eksekutif Demokrasi and Electoral Empowerment Partnership, Yus Fitriadi, menilai wajar muncul dugaan disembunyikannya tersangka kasus dugaan suap penetapan anggota DPR Harun Masiku. Musababnya Harun merupakan saksi kunci dari kasus tersebut. Saya melihat bahwa HM kunci untuk mengembangkan rantai konspirasi korupsi pada kasus ini, sehingga wajar berbagai pandangan muncul bahwa Harun itu disembunyikan. Ujar Yus Fitriadi dalam diskusi di kantor Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia, Formapi, di Jakarta pada hari Jumat 24 Januari yang lalu. Yus Fitriadi juga mengatakan lazimnya partai politik akan mengumumkan pemecatan kader yang tersangkut masalah korupsi. Upaya yang dilakukan itu sebagai sebuah bentuk komitmen parpol agar proses hukum yang sedang berlangsung pun berjalan dengan lancar. Namun dari situ parpol akan langsung memberikan pernyataan bahwa kasus yang menjerat kadernya bukan bentuk permufakatan antar anggota partai tetapi merupakan urusan pribadi. Nah, tapi hari ini PDIP dalam kasus ini malah pasang badan. Dalam kasus ini, menurut Yus Fitriadi, Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli berperilaku seperti pasang badan setelah hadir dalam konferensi pers pembentukan tim advokat DPP PDIP. Langkah itu katanya mengindikasikan PDIP ini menarik masalah Harun menjadi sebuah masalah partai. Dan yang paling disayangkan, Menteri Yasona pasang badan. Sepanjang sejarah berdirinya Republik ini baru kali ini kasus korupsi yang pasang badan adalah menteri. Begitu ujar Yus Fitriadi. Sebelumnya Yasona hadir dalam sebuah konferensi pers untuk menindaklanjuti OTT KPK terkait kasus dugaan suap pergantian antar waktu anggota DPR ini. Akan tetapi Yasona telah mengklarifikasi kapasitasnya ketika itu sebagai Ketua DPP PDIP Bidang Hukum dan Perundang-undangan dan bukan sebagai Menkumham. Dalam kasus ini KPK telah menetapkan 4 tersangka.
yaitu mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Frederlina yang diduga sebagai penerima suap. Sementara untuk dua tersangka lainnya yang diduga sebagai pemberi suap, yakni Saiful Bahri dan juga ex-politikus PDIP Harun Masiku. Wahyu, Agustina dan juga Saiful telah diamankan lembaga anti rasuah dalam OTT KPK. Sementara untuk Harun sampai saat ini pun masih menjadi buron dan belum diketahui keberadaannya.